helikopter dan 1 pesawat OMC bantuan BNPB dan Mabes Polri tiba di Jambi untuk mendukung penanganan karhutla. Warga Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelap, Kabupaten Muaro Jambi khawatir kebakaran lahan meluas sehingga mengganggu kesehatan. Maraknya temuan beras oplosan, masyarakat dan pedagang diminta waspada dan teliti membeli beras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 27 Juli 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Malika Hijriati Dewi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali Jambi hari ini, saudara, 5 helikopter dan 1 pesawat OMC bantuan BNPB dan Mabes Polri tiba di Jambi. Bantuan helikopter ini bertujuan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. 5 unit helikopter dan 1 pesawat OMC bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Mabes Polri tiba di Provinsi Jambi pada Minggu pagi. Bantuan helikopter ini bertujuan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Bantuan udara BNPB ini terdiri dari 2 unit helikopter waterbombing untuk pemadaman dari udara, 2 unit helikopter patroli, serta 1 pesawat Trash S2R34 yang difungsikan untuk penyemayan garam pada operasi modifikasi cuaca, serta 1 helikopter patroli diperbantukan dari Baharkam Mabes Polri. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, kelima helikopter ini akan digunakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Saat ini 2 unit helikopter waterbombing telah diterbangkan ke lahan gambut di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pemadaman. Luasan lahan di lokasi tersebut yang terbakar mencapai 270 hektar. Ada 5 helikopter, 4 dari BNPB, 2 waterbombing, 2 patroli, dan 1 patroli dari Mabes Polri. Dan ada juga bantuan dari BNPB, 1 pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Yang kemungkinan besar datang siang ini, besok kita lakukan verifikasi, insya Allah hari Selasa bisa melakukan operasi. Diharapkan armada udara BNPB ini dapat mempercepat upaya pemadaman api serta meminimalisir dampak lebih luas dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelap khawatir kebakaran lahan dapat meluas sehingga mengganggu kesehatan. Pasalnya kebakaran lahan gambut yang telah berlangsung selama 6 hari ini belum berhasil ditangani secara tuntas. Seluas 200 hektar lahan gambut di Desa Gambut Jaya terbakar. Api dengan cepat meluas dan mengakibatkan kepulan kabut asap tebal di lokasi lahan yang terbakar. Meski kebakaran sudah menghanguskan ratusan hektar lahan, kabut asap yang ditimbulkan tidak mencapai ke pemukiman warga setempat, karena kondisi jarak dari titik kebakaran menuju permukiman yang jauh mencapai 3 km. Selain itu, kebakaran lahan di daerah tersebut juga cepat ditanggulangi tim Satgas Karhutla, agar api tidak meluas ke pemukiman rumah warga. Namun warga setempat tetap khawatir dampak buruk dari kebakaran lahan yang terjadi, terutama bagi kesehatan anak-anak dan lansia. Salah seorang warga Desa Gambut Jaya, Darsi, mengatakan, kebakaran yang terjadi ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Warga berharap kepolisian dapat menindak tegas para pelaku pembakaran lahan dan tim Satgas dapat segera memadamkan api. Kalau rasa takut sih tidak ya.
Paling itu ya kecemasannya itu mungkin masalah kesehatan itulah, mungkin cuman itu. Kalau takut kebakaran ke wilayah ini karena wilayah ini khususnya lingkungan di pemukiman lah, pemukiman orang-orang sudah paham lah untuk antisipasi kebakaran ini kan gitu. Sosialisasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar saat musim kemarau telah dilakukan setiap tahun. Bahkan di tengah pemukiman warga juga terpasang spanduk larangan membuka lahan dengan cara membakar dan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi juga pernah terjadi pada tahun 2015 lalu yang berdampak pada kesehatan warga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, sebanyak 79 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Sarolangun sepanjang periode Januari hingga akhir Juni 2025. Meski ada peningkatan dari tahun sebelumnya, namun titik panas yang terdeteksi tidak seluruhnya berpotensi karhutla. Sebaran titik panas di wilayah Kabupaten Sarolangun selama periode Januari hingga akhir Juni 2025 mengalami tren kenaikan. Meski di tahun 2025 ini sedang berada di musim kemarau basah, data ini membuat jajaran Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan meningkatkan kewaspadaan, mengingat Kabupaten Sarolangun akan memasuki puncak musim kemarau di bulan Oktober mendatang. Kondisi ini sangat berisiko meningkatkan titik panas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan, titik panas yang terpantau tidak selalu berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari hasil rekapitulasi kejadian, titik api terpantau sekitar 70% dari jumlah titik panas, sementara 30% merupakan titik panas palsu, seperti hawa panas karena cuaca terik dan faktor lainnya. Yen Aswadi menjelaskan, seluruh tim tergabung dalam Satgas Karhutla, mulai dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, hingga masyarakat, selalu siap siaga untuk mengantisipasi potensi karhutla sedini mungkin. Kalau dari Januari lebih kurang 79 titik. Berapa kali kami temui tidak ada terjadi kebakaran. Nah, kemudian ada juga yang memang benar-benar terbakar. Menyiapkan personil, kemudian juga peralatan, baik itu dari tim Satgas yang terdiri dari Manggala Agni, kemudian kami BPD. Satgas Karhutla terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian maupun lahan perkebunan dengan cara membakar, termasuk mengantisipasi masyarakat membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musim kemarau panjang yang terjadi saat ini berdampak pada menurunnya kualitas air di Balai Benih Ikan Desa Sungai Alai, Kabupaten Tebo. Banyak indukan ikan yang mati hingga menyebabkan petani ikan merugi. Sejak musim kemarau melanda, banyak indukan ikan nila yang mati di UPTD Balai Benih Ikan Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Pasokan air dari sungai yang turun drastis membuat kualitas air di kolam menurun, sehingga kadar oksigen rendah dan suhu meningkat tajam. Kondisi ini menjadi penyebab banyak indukan ikan nila jenis JICA yang mati. Dari kurun waktu 2 bulan terakhir, jumlah indukan ikan yang mati di Balai Benih sudah mencapai puluhan ekor. Kabid Perikanan Ahmad Zulfahmi menjelaskan, selain banyak indukan ikan yang mati, dampak musim kemarau juga membuat hasil panen ikan menurun. Kolam-kolam kita rata-rata menampak keringan dan juga banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Gara-gara kemarau kita ini masih berlanjut sampai perkiraan dari BMKG sampai bulan September nanti. Kalau untuk benih atau induk ikan banyak yang mati nggak? Kalau benih sama induk ikan kita, insya Allah benih sama induk ikan banyak yang mati, dan juga masyarakat atau pedagang kita banyak yang mengeluh. Selain itu, penjualan benih ikan juga menurun karena banyak kolam warga yang kekurangan air sejak musim kemarau ini.
Berbagai upaya terus dilakukan agar indukan ikan tidak banyak yang mati akibat musim kemarau saat ini. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tanaman sayuran di Kecamatan Sekerdan, Kabupaten Muaro Jambi terancam gagal panen akibat kekeringan yang terjadi saat musim kemarau. Meskipun petani telah memiliki sumur bor, namun ketersediaan air belum mencukupi untuk tanaman hortikultura. Kekeringan di tengah musim kemarau melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih, namun ancaman gagal panen juga menghantui para petani. Seperti yang dialami Jumadi, seorang petani di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekerdan. Di atas lahan pertanian seluas 7 hektar, tanaman sayur miliknya mengering akibat kekurangan pasokan air. Tanaman cabai yang berusia 2 bulan tidak tumbuh subur karena dilanda panas ekstrim. Sebagian tanaman pare miliknya juga telah mati. Sumur bor yang digunakan sebagai sumber irigasi tidak mampu mencukupi kebutuhan air di lahan. Jumadi berharap ada dukungan pembangunan embung di kawasan pertanian, agar saat musim kemarau tiba, petani tidak lagi mengalami krisis air. Kemarau ini seperti apa Pak pertanian kita? Ya kurang bagus karena kurang air. Ini untuk kebutuhan air, gimana kita solusinya? Kalau yang ini sangat kecil, kurang mencukupi. Sumur bor ini ya? Iya. Berapa Pak, berapa ribu liter yang kita butuhkan dalam sehari? Minimal tuh 2000 liter. Para petani khawatir jika hujan tidak segera turun dalam pekan ini, maka lahan pertanian mereka terancam gagal panen. Kondisi tersebut akan berdampak buruk karena mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kota Jambi siap menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, saudara, di Jambi hari ini. Kesulitan air bersih mulai dirasakan oleh sejumlah warga Kota Jambi, dampak dari musim kemarau. Pemerintah Kota Jambi minta perusahaan daerah air minum untuk menyalurkan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan. Pemerintah Kota Jambi siap menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Bantuan ini sebagai bagian dari peran pemerintah yang hadir di tengah masyarakat saat masyarakat membutuhkan. Perusahaan daerah air minum Tirta Mayang Kota Jambi diminta aktif untuk menerima pengaduan masyarakat yang kesulitan air bersih. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, sudah ada beberapa RT di Kota Jambi yang melaporkan kekurangan air bersih akibat kemarau, namun sudah ditindaklanjuti dengan bantuan air bersih. Pertama, karena kondisi kemarau, debit air Sungai Batanghari turun dan kami memerintahkan kepada PDAM untuk memantau terus IPA kita. Kalau sudah gantung ya dimajukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi tentu kuantitasnya juga akan mengalami pengurangan. Seiring dengan itu, maka kita semua sudah berupaya dengan menyiapkan alternatif karena sudah ada beberapa RT yang melaporkan kekurangan air bersih. Pemerintah Kota Jambi juga mengakui pada musim kemarau ini, produksi air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi mengalami penurunan. Ini dipengaruhi debit Sungai Batanghari terjadi pasang surut yang membuat sejumlah intake PDAM tak mampu menyedot air. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Kota Sungai Penuh dikenal memiliki hasil pertanian yang dapat berdaya saing. Namun pada saat ini pengembangan pertanian di Kota Sungai Penuh terkendala karena tidak adanya balai benih bagi para petani. Kota Sungai Penuh memiliki hasil pertanian yang mampu berdaya saing.
seperti penghasil kopi terbaik yang dikenal dunia, serta penghasil beras dan kayu kulit manis yang siap diekspor ke daerah tetangga. Namun pada saat ini, pengembangan pertanian bagi para petani yang ada di Kota Sungai Penuh terkendala. Tidak adanya balai benih sebagai support para petani dalam mengembangkan bibit pertanian mereka. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan, lahan para petani di Kota Sungai Penuh terletak di wilayah Renah Kayu Embun dan Renah Pandan Tinggi. Daerah tersebut terkenal dengan letak geografis dan ketinggiannya, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Namun para petani harus terpaksa membeli bibit pertanian dari daerah tetangga seperti di daerah Kabupaten Kerinci. Sungai Penuh sampai hari ini belum memiliki balai benih. Jadi kita mendorong ke kementerian dan dibantu untuk persiapan membuat balai benih. Untuk kita butuh support gedung, tempat, lokasi dan lahan tentunya untuk lokasi balai benih. Butuh support bibit kopi terbaik tentunya. Nah, potensinya besar sekali di RKE, di RPT untuk menanami kopi dan kayu manis. Tapi kopi kita kualitasnya bagus ya. Wali Kota Sungai Penuh juga mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menyiapkan lahan serta bibit bagi para petani yang ada di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Maraknya informasi terkait temuan beras oplosan di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun Hurmin memastikan sejauh ini belum ditemukan peredaran beras oplosan di pasar tradisional maupun supermarket. Dari 8 merek beras yang menjadi temuan Satuan Tugas Pangan Pemerintah Provinsi Jambi, ada 3 merek yang beredar di wilayah Kabupaten Sarolangun seperti beras Raja Platinum, beras Sania, dan beras Fortune. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir dugaan beras oplosan dengan berbagai merek menjadi isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan rasa kekhawatiran di tingkat pedagang di pasaran. Atas nama pemerintah daerah, Bupati meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi kondisi ini dan dipastikan peredaran beras di wilayah Kabupaten Sarolangun aman. Hurmin menjelaskan pihaknya telah meminta tim pengendalian inflasi daerah serta dinas terkait agar melakukan pengecekan langsung di pasar tradisional dan minimarket lokal, serta melakukan pengawasan dengan melakukan pengukuran berat serta volume beras, kemasan, dan pengambilan sampel beberapa merek dari hasil sidak untuk pengukuran berat dan volume tidak ditemukan adanya pelanggaran. Sementara untuk sampel langsung dikirim ke UPTD Pengukuran Standar Mutu Dinas Perindak Provinsi Jambi. Kepada masyarakat harus teliti memang seperti apa beras ini. Yang jelas informasi yang kami dapat Dinas. Harga komoditas pangan di pasar tradisional modern Muara Bungo mulai merangkak naik. Beras, bawang merah, dan daging ayam potong menjadi komoditas dengan kenaikan yang cukup signifikan setiap harinya. Salah seorang pedagang bahan pokok di PT. Ya, saudara, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Muara Bungo mengalami kenaikan harga. Kondisi ini disebabkan dampak musim kemarau yang membuat petani gagal panen. Harga komoditas pangan di pasar tradisional modern Muara Bungo mulai merangkak naik. Beras, bawang merah, dan daging ayam potong menjadi komoditas dengan kenaikan yang cukup signifikan setiap harinya. Salah seorang pedagang bahan pokok di PTM Muara Bungo, Mas Rizal, mengatakan, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Hari ini harga beras naik Rp3.000 per karung isi 10 kg. Dari harga sebelumnya Rp160.000 per karung menjadi Rp163.000 per karung. Daging ayam potong naik di harga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, sebelumnya di harga Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dan komoditas lainnya diduga karena faktor cuaca yang saat ini cukup ekstrim akibat musim kemarau, serta kenaikan harga di tingkat petani yang mempengaruhi harga jual di tingkat pengecer. Sekarang 163.
163. Ya. Itu isi berapa kilo? Isi 10 kilo. 10 kilo ya. Berarti rata-rata per kilo berapa, Bang? Per kilo enceran apa? Ya, encerannya berapa, Bang, per kilo, Bang? 16.500. 16.900. Sebelumnya berapa, Bang? Sebelumnya 16. 16. Ya. Berarti ada kenaikan ya, Bang? Ya, ada kenaikan ikan. Berapa kenaikan, Bang? 3.000 per karung. Komoditi lain yang turut mengalami kenaikan harga yakni cabai rawit dari Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp36.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara komoditas cabai merah, daging sapi, dan telur ayam ras masih stabil dan pasokan masih tercukupi di tingkat agen serta pengecer. Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Batanghari dipadati ribuan masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Tablik bersama Ustadz Abdul Somad di Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Batanghari dipadati ribuan masyarakat yang ingin mendengarkan tausiah Tuan Guru UAS. Tablik akbar ini bertemakan doa ibu menentukan langkahmu. Ribuan masyarakat berdatangan memadati lapangan SD Center Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, guna menyaksikan langsung tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Persiapan tablik akbar ini pun dilakukan secara swadaya warga sekitar yang dimotori ibu-ibu majelis taklim di wilayah Kelurahan Kampung Baru. Tablik akbar yang mengangkat tema doa ibu menentukan langkahmu itu, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pentingnya seorang anak dalam membahagiakan hati ibu dengan cara berbakti tanpa menyakiti hati seorang ibu. Cara membalas kebaikan ibu, yang pertama, kalau dia masih hidup, maka senangkan hatinya. Ini yang pertama, senangkan hati. Belikan mobil nanti kalau sudah kaya. Buatkan rumah nanti kalau sudah jadi orang sukses. Selain itu, di sela-sela tausiahnya, Ustadz Abdul Somad juga turut mendoakan seluruh masyarakat, khususnya yang hadir pada tablik akbar tersebut, agar selalu diberikan keberkahan, kesehatan, serta keselamatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Lurah Kampung Baru Juni Kurniawan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada warga yang antusias hadir dalam tablik akbar tersebut. Dirinya berharap dengan tausiah yang diberikan Ustadz Abdul Somad ini bisa membawa manfaat serta dapat menjadikan pribadi warganya lebih baik lagi. Alhamdulillah, antusias daripada masyarakat itu tidak tergantung di Kelurahan Kampung Baru, dan alhamdulillah dari kecamatan lain dapat dalam proses ini, yaitu untuk terbuka. Hal senada juga diungkapkan penyuluh agama Kecamatan Muara Tembesi Ahmad Jadwarsyah. Dengan tablik akbar ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk dapat terus memuliakan orang tua, terutama ibu. Tablik akbar ini sangat-sangat menginspirasi bagi kita semua, menjadi inspirasi bagi ibu-ibu majelis taklim yang berada di Kecamatan Muara Tembesi dan Kabupaten Batanghari untuk terus memberikan kebaikan untuk umat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Junaidi Bahir meninjau langsung lokasi kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. Junaidi Bahir juga turut serta melakukan pendinginan di area lahan yang telah dipadamkan. Melalui jalur darat dengan kondisi jalan yang terjal, dilalui Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Bahir untuk memastikan upaya pencegahan dan juga pemadaman api dilakukan secara bersinergi dari semua pihak yang melibatkan pemerintah daerah.
Di lokasi, Wabub berdialog bersama anggota BPBD yang telah 6 hari bersama tim Satgas Karhutla berjibaku memadamkan api di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelap. Wabub Junaidi Mahir mengapresiasi dan berpesan kepada tim Satgas untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam menjalankan tugas mulia. Wakil Bupati bersama Sekda juga turut melakukan pembasahan di kawasan lahan gambut. Wabub Junaidi Mahir juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan korporasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jadi kita berdoalah, insya Allah cepat selesai. Karena gambut ini kalau saya tanya tadi ada sekitar 18 meter ke bawahnya baru ketemu tanah. Bisa lebih Pak ya? Bisa lebih. Itu harus susah kita jawabnya. Artinya dibilang hutan bukan hutan, ini memang gambut. Ya tadi saya coba siram, enggak juga mati-mati. Dia tambah ke bawah, tambah ke bawah. Jadi artinya ya hanya hujan barangkali yang bisa. Hal ini melanggar undang-undang dan dapat merusak ekosistem secara signifikan, serta mengganggu aktivitas terutama bagi kesehatan. Pada peninjauan tersebut, Wakil Bupati Junaidi Mahir juga menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada tim Satgas yang tengah berjibaku dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 296 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Jambi selama 6 bulan terakhir. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini, Saudara. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi hari ini. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi terus berproses. Saat ini Pemkot Jambi telah mengusulkan kepada DPRD Kota Jambi untuk percepatan pembentukan dinas tersebut. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Jambi terus berprogres. Saat ini, pemerintah Kota Jambi telah mengajukan rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Jambi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana dalam sidang paripurna penyampaian Ranperda tentang pembentukan BPBD. Menurut Maulana, dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi menghadapi dinamika bencana yang semakin kompleks dan tidak terduga. Mulai dari banjir, kebakaran lahan, kekeringan, hingga potensi bencana non-alam. Pembentukan BPBD dinilai penting untuk penanganan bencana secara sistematis. Penanganan akan dilakukan mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya selaku eksekutif menyerahkan rancangan peraturan daerah untuk dibahas di DPRD Kota Jambi. Yang pertama itu Ranperda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini sangat penting karena intensitas bencana kita yang dari waktu ke waktu dengan kepadatan penduduk, misalnya banjir kita kalau curah hujan tinggi banyak kejadiannya beberapa titik. Kemudian kebakaran. Ranperda ini bukan hanya sekedar produk hukum, tetapi merupakan titik tolak penting dalam upaya menata masa depan Kota Jambi yang bahagia. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, sebanyak 296 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Jambi yang sepanjang ini terjadi pada 6 bulan terakhir. Dari total insiden tersebut, 25 orang dinyatakan meninggal dunia, 1 orang luka berat, dan 412 orang mengalami luka ringan. Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mencatat sebanyak 296 kasus insiden kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang Januari hingga Juni 2025. Berdasarkan data tersebut, 25 orang dinyatakan meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, dan 412 orang menderita luka ringan.
Kasat Lalu Lintas Polresta Jambi, AKP Hadi Siswanto mengatakan, sebagian besar kecelakaan disebabkan kelalaian pengendara. Faktor-faktor yang sering terjadi diantaranya adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, mengemudi secara ugal-ugalan, serta menggunakan ponsel saat berkendara. Data ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat Kota Jambi saat berlalu lintas. Jadi untuk jumlah laka semester 1 memang ada sebanyak 296 laporan polisi yang masuk ke kita, dan untuk korban meninggal dunia sebanyak 25 orang, luka berat 1 orang dan luka ringan sebanyak 412. Upaya edukasi dan penegakan hukum terus digencarkan melalui patroli dan razia rutin di sejumlah titik rawan kecelakaan. Petugas kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin di jalan raya dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 28 aparatur sipil negara dan tenaga honorer di Kabupaten Merangin terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Sebagian tenaga pemerintahan ini sudah dibina untuk kembali ke NKRI. Gerakan Negara Islam Indonesia NII sudah sampai di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tidak hanya menggalang dana lewat yayasan, sebanyak 28 aparatur sipil negara dan honorer sempat menjadi pengikut gerakan radikal tersebut. Sebagian tenaga pemerintahan ini sudah dibina dan dicabut baiat dari NII agar kembali ke NKRI pada tahun 2024 lalu. Namun masih terdapat tenaga pemerintahan yang belum mendapatkan bimbingan tersebut. Pemerintah Kabupaten Merangin akan memanggil para ASN dan honorer ini agar mendapatkan pembinaan. Bila menolak, mereka akan dipecat. Itu sudah ada beberapa yang sudah dilakukan pembinaan di Provinsi Jambi, dan untuk yang lainnya nanti akan dilakukan investigasi lagi dan akan dipanggil, dan juga nanti akan dilakukan pembinaan. Mudah-mudahan mereka akan bisa taat dengan aturan negara ini supaya tetap bisa menjadi ASN. Nah, kalau tetap berkukuh dengan pegangan dia, bisa jadi nanti akan diberhentikan dari. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Merangin, Kesbangpol, Densus 88 dan sebagainya telah membekukan Yayasan Rumah Amal Jariah Umat karena terafiliasi dengan NII. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan donasi ke masyarakat dan anak-anak di panti asuhan, tetapi juga digunakan untuk mendukung gerakan NII. Karena itu pemerintah menyetop jaringan dana tersebut melalui pembekuan. Pemerintah Kabupaten Merangin sedang meninjau total pengikut NII di daerah tersebut. Para pengikut NII akan mendapatkan pembinaan agar berhenti mengikuti ideologi yang tidak sesuai dengan NKRI tersebut. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hampir 1 bulan terakhir harga perhiasan emas logam mulia di Kota Jambi mengalami penurunan sebesar Rp20.000 per gram. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya stabilitas ekonomi global. Harga perhiasan emas logam mulia di Kota Jambi turun sebesar Rp20.000 per gram sejak awal Juli. Saat ini, harga emas berada pada angka Rp1.750.000 per gram. Penurunan harga ini disebabkan oleh stabilitas ekonomi global yang sedang menurun. Andra, owner toko emas Sumatera di Pasar Bata, Kota Jambi menjelaskan, turunnya harga emas mempengaruhi daya beli masyarakat. Banyak warga yang menahan diri untuk menjual emas mereka. Sebagian besar dari mereka menggunakan emas sebagai tabungan atau investasi yang menjanjikan, sehingga penjualan umumnya dilakukan saat harga emas sedang tinggi. Kalau sekarang harga emas di kisaran sekitar 750 per gram, kurang lebih sebetulnya sekarang sekitar 750. Ada kenaikan atau gimana? Kalau dari hari kemarin itu ada penurunan sekitar 20.000 per gram. Apa yang sebab turunnya? Kalau dari kemarin harganya sekitar 750 per gram. Turunnya harga emas membuat toko sepi dari kunjungan pembeli. Diharapkan ke depan harga emas dapat kembali stabil agar masyarakat lebih berani untuk melakukan investasi melalui emas. Joko,
TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah pusat telah menyalurkan sebanyak 188 ton bantuan pangan berupa beras ke Kabupaten Lebong melalui Dinas Ketahanan Pangan. Informasi selengkapnya dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.